Namaku Munaro, umurku 29 tahun, aku sudah menikah dengan Karyoto, seorang pria yang menurut banyak orang adalah suami idaman. Dia pekerja keras, rajin, dan penyayang. Dari luar, rumah tangga kami terlihat sempurna. Orang-orang sering bilang aku beruntung karena punya suami yang bertanggung jawab dan sayang keluarga. Setiap kali ada acara keluarga atau kumpul tetangga, mereka selalu memuji Karyoto. "Wah, suamimu hebat ya, jarang-jarang ada laki-laki kayak dia," begitu kata orang. Aku biasanya hanya tersenyum sambil pura-pura mengiyakan. Padahal di balik itu semua, ada rahasia besar yang kusimpan rapat-rapat. Rahasia yang selama ini aman, seakan gak pernah ada tanda-tanda akan terbongkar. Aku punya hubungan dengan pria lain. Namanya Fajar. Kalau dipikir-pikir, awalnya biasa aja. Aku kenal Fajar karena dia teman lama, lebih tepatnya teman waktu kuliah dulu. Dulu kami gak terlalu dekat, tapi beberapa tahun lalu, dia tiba-tiba muncul lagi di hidupku. Awalnya cuma sebatas ngobrol lewat media sosial. Fajar iseng nyapa aku, lalu basa-basi soal kabar. Dari situlah semuanya mulai. Aku nggak pernah kepikiran bisa sampai sejauh ini. Fajar itu tipe cowok yang enak diajak ngobrol. Dia perhatian dengan cara yang berbeda. Kalau aku lagi curhat soal kerjaan rumah, soal capek ngurusin anak, atau bahkan soal Karyoto yang kadang terlalu sibuk kerja, dia selalu punya waktu buat dengerin. Beda sama Karyoto yang kalau pulang kerja kadang sudah terlalu lelah. Mungkin itu alasan kenapa aku merasa nyaman sama Fajar. Dari yang awalnya cuma chat ringan, jadi makin intens. Dari sekadar ketemu sebentar buat ngopi, akhirnya aku sadar kalau aku sudah masuk ke dalam hubungan yang salah. Dan anehnya, aku merasa aman. Selama ini nggak ada yang tahu. Aku pintar-pintar saja mengatur waktu, menghapus jejak chat, dan memastikan tidak ada yang mencurigakan. Fajar juga sama, dia tahu batas. Kami nggak pernah terlalu terang-terangan, semua serba hati-hati. Aku sempat berpikir, mungkin aku bisa terus menjalani hidup ganda ini tanpa ada yang tahu. Aku bisa tetap jadi istri baik di rumah, tapi di sisi lain punya seseorang yang bisa bikin aku merasa spesial dengan cara berbeda. Aku tahu ini salah. Aku sadar kalau aku mengkhianati Karyoto. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, rasanya susah banget. Ada semacam ketagihan. Aku selalu cari alasan buat ketemu Fajar lagi, buat denger suaranya, buat merasa diperhatikan dengan cara yang gak aku dapat dari rumah. Dan selama ini semua aman. Sampai akhirnya ada kejadian konyol yang bikin segalanya berubah. Hari itu sebenarnya biasa saja. Siang yang terik, aku baru saja selesai beranjak ke pasar. Karyoto sedang kerja. Anak kami lagi main di rumah tetangga. Aku duduk di teras, mencoba menghela nafas setelah seharian berkutat dengan urusan rumah. Ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari Fajar. "Aku lagi deket komplek rumahmu. Kamu ada waktu sebentar nggak?" Begitu pesannya. Aku sempat ragu. Jujur saja hari itu aku capek banget. Tapi entah kenapa, membaca pesan dari Fajar itu selalu bikin semangatku balik lagi. Akhirnya aku membalas, "Sebentar aja ya, jangan lama-lama." Dia langsung setuju. Sekitar 15 menit kemudian, Fajar sudah muncul di ujung jalan. Dia pakai motor, helm full face, jadi dari luar nggak ada yang bisa mengenali. Aku jalan keluar, pura-pura buang sampah, lalu kami saling sapa sebentar. Obrolannya sebenarnya ringan, soal kerjaannya, soal aku yang katanya makin cantik, sampai candaan-candaan kecil. Sampai di titik ini, aku nggak pernah merasa ada yang bahaya. Semua berjalan mulus, seperti biasanya. Tapi, yang nggak aku sangka, ada sepasang mata kecil yang diam-diam memperhatikan kami dari jauh. Seorang anak kecil, tetangga dekat rumahku, entah sejak kapan dia berdiri di ujung gang, melihat aku ngobrol dengan Fajar. Awalnya aku nggak sadar. Aku tetap ngobrol dengan santai, sesekali ketawa kecil, bahkan sempat saling pegang tangan sebentar. Baru ketika Fajar pamit dan pergi, aku menoleh, dan pandanganku bertemu dengan anak kecil itu. Jantungku langsung berdetak kencang. Dia hanya berdiri diam, dengan tatapan polos khas anak-anak. Aku pamit. Anak itu namanya Dimas, umurnya 7 tahun. Dia anak tetangga sebelah yang biasanya suka main bareng anakku. Aku mencoba pura-pura tenang, lalu menyapanya. Dimas, dari tadi di situ?" Dia cuma angguk. Aku bisa lihat jelas kalau dia memperhatikan aku sejak tadi. Malamnya rasa was-was itu nggak hilang. Aku terus kepikiran. Anak kecil memang polos, tapi justru itu yang bikin aku takut. Mereka bisa ngomong apa adanya, tanpa filter, tanpa tahu konsekuensi. Kalau sampai Dimas cerita ke ibunya, lalu ibunya cerita ke orang lain, dan akhirnya sampai ke telinga Karyoto, aku bahkan nggak berani membayangkannya. Hari berikutnya, aku masih coba bersikap normal. Tapi setiap kali aku lihat Dimas main di depan rumah, aku merasa nggak tenang. Anak itu sempat nyeletuk hal yang bikin aku hampir pingsan. Waktu lagi main sama anakku, dia bilang, "Tadi aku lihat ibu ngobrol sama Om Am pakai motor."
Suaranya keras, polos dan tanpa beban. Untung saat itu cuma aku dan anakku. Tapi rasanya darahku langsung dingin. Aku buru-buru menutup mulut Dimas sambil ketawa-ketawa. Pura-pura itu hal sepele. "Sst, jangan ngomong keras-keras ya, nanti tetangga denger." Aku mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan membelikan jajanan. Tapi dari situlah aku sadar, rahasia yang selama ini aman bisa hancur gara-gara satu anak kecil. Hari-hari berikutnya aku jadi super hati-hati. Aku jarang keluar rumah, mengurangi komunikasi dengan Fajar, bahkan sempat menolak kalau dia ingin ketemu. Aku bilang aku takut ketahuan. Fajar sebenarnya nggak masalah, dia paham. Tapi aku bisa merasakan kalau dia kecewa. Katanya, aku cuma pengen ketemu kamu, nggak lama-lama kok. Dan di sisi lain, aku juga masih ingin bertemu dengannya. Perasaan itu bikin aku makin tersiksa. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang benar-benar bikin aku nyesel setengah mati. Waktu itu malam minggu. Karyoto lagi ada acara lembur di kantornya. Anakku diajak tidur di rumah neneknya. Aku sendirian di rumah. Fajar menghubungi dan bilang kalau dia pengen mampir sebentar. Aku tahu risikonya besar, tapi entah kenapa malam itu aku mengiyakan. Sekitar jam 8 malam, Fajar datang. Dia masuk lewat pintu belakang biar nggak ketahuan tetangga. Kami duduk di ruang tamu, ngobrol sambil ketawa-ketawa. Rasanya kayak dunia milik berdua. Aku lupa sejenak sama semua kekhawatiran. Aku bahkan mulai merasa aman lagi, seolah anak kecil itu nggak akan pernah buka mulut. Tapi ternyata aku salah besar. Saat aku lagi asik ngobrol sama Fajar, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Dek! Aku dan Fajar langsung saling pandang. Jantungku serasa mau copot. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, aku mendekat ke pintu dan mengintip lewat jendela. Dan yang kulihat bikin aku hampir pingsan. Dimas. Anak kecil itu berdiri di depan pintu rumahku sambil memegang boneka kecil. Matanya menatap lurus ke arah pintu, seolah dia tahu ada sesuatu di dalam. Aku gemetar. Kalau aku buka pintu, gimana kalau dia lihat Fajar? Kalau aku nggak buka pintu, dia bisa makin curiga. Aku bingung harus bagaimana. Dan dari sinilah semuanya benar-benar mulai berubah. Hari itu, aku cuma ingin ketemu sebentar sama Fajar di sebuah kafe kecil dekat rumah. Kafe itu sebenarnya sederhana, nggak terlalu ramai, dan jarang ada orang yang aku kenal mampir ke sana. Itu salah satu alasan kenapa aku pilih tempat itu. Rasanya lebih aman, nggak terlalu mencolok, dan aku bisa sedikit lebih tenang saat ketemu Fajar. Aku bilang ke dia kalau aku butuh ngobrol, sekedar melepas penat. Dia setuju. Kami duduk di pojokan kafe, meja kecil untuk 2 orang. Aku pesan jus alpukat, Fajar pesan kopi hitam. Obrolannya awalnya santai, seperti biasa. Dia tanya kabarku, aku cerita sedikit soal Karyoto yang akhir-akhir ini tambah sibuk kerja, soal anakku yang mulai cerewet minta ini itu. Fajar ketawa, bilang kalau aku makin kelihatan kayak ibu-ibu rempong. Aku cubit lengannya pelan, pura-pura sebal, dan dia malah makin godain. Aku pikir siang itu aman. Kafe sepi, cuma ada beberapa anak muda yang sibuk sama laptop, dan 1-2 orang yang kayaknya lagi nunggu pesanan bungkus. Aku bahkan sempat merasa santai, sampai tiba-tiba ada seorang anak kecil cowok datang ke arah mejaku. Dia bawa balon merah di tangan, jalannya santai, wajahnya polos banget. Aku nggak kenal anak itu. Anak itu berhenti tepat di depan meja kami, lalu menatapku sambil senyum. Dengan suaranya ringkas anak-anak, dia nanya, "Mbak, itu om yang kemarin jemput Mbak ya? Kok beda sama om yang suka jemput Mbak di sekolah?" Aku kaget bukan main. Jantungku langsung berdetak cepat. Aku bahkan sempat mikir, sekolah? Jemput? Om siapa? Aku bengong. Sementara Fajar juga ikutan bengong. Jelas-jelas dia nggak ngerti apa maksud anak kecil itu. Aku coba tetap tenang. Tapi wajahku pasti udah pucat. Aku tanya pelan, berusaha nggak menarik perhatian orang lain. "Kamu siapa, Nak?" Anak itu jawab santai, masih dengan senyum polosnya. "Aku Dito. Rumahku deket sini. Kemarin aku lihat Mbak dijemput om lain, bukan om ini. Terus Mbak senyum-senyum, pegang tangan." Aku hampir jatuh dari kursi. Rasanya darahku langsung turun sekaki. Aku melirik sekitar, takut ada orang lain yang dengar.
Untungnya suasana kafe cukup tenang dan suara musik dari speaker lumayan nutup suara anak itu. Tapi tetap saja, aku panik. Fajar terlihat bingung. Dia cuma melotot ke arahku, seolah minta penjelasan. Aku sendiri nggak bisa mikir jernih. Dari mana anak ini tahu? Kenapa dia bisa pas banget datang ke sini? Apa maksudnya soal jemput di sekolah? Aku nggak pernah merasa ada orang asing yang memperhatikan aku, apalagi anak sekecil itu. Aku buru-buru berdiri, jongkok biar sejajar dengan Dito. Aku usap kepalanya, mencoba tersenyum meski dalam hati kacau balau. Dito ya? Kamu mungkin salah lihat, Nak. Mbak nggak pernah dijemput om lain kok. Tapi anak itu menggeleng cepat. Matanya masih berbinar penuh keyakinan. Gak salah kok, Mbak. Aku lihat sendiri. Omnya tinggi, pakai jaket hitam, bawa motor. Mbak naik di belakang, terus Mbak ketawa-ketawa. Aku nyaris gak bisa bernafas. Itu jelas-jelas ciri-ciri Fajar. Anak ini benar-benar lihat aku waktu sama dia. Tapi kapan? Di mana? Aku coba mengingat-ingat dan baru sadar mungkin waktu beberapa hari lalu. Saat Fajar sempat antar aku pulang dari minimarket. Kami memang agak santai waktu itu. Aku sempat ketawa-ketawa sambil pegang tangannya. Kupikir gak ada yang lihat. Ternyata ada. Fajar mulai resah. Dia meraih tanganku di bawah meja, berusaha menenangkan, tapi justru bikin aku makin gugup. Aku tarik pelan tangannya, memberi kode, jangan. Aku takut anak kecil ini makin memperhatikan. Aku tarik nafas dalam, lalu coba mengalihkan. Dito, kamu di sini sama siapa? Tanyaku. Dia jawab santai, masih dengan senyum polosnya. Sama Bunda. Bunda lagi beli kue di kasir. Dia menunjuk ke arah seorang wanita muda yang sedang membayar. Dari wajahnya, aku bisa tebak itu ibunya. Aku buru-buru berdiri lagi, lalu senyum canggung. Oh gitu ya? Nih balonnya bagus ya. Kamu main sana sama Bunda, jangan jauh-jauh ya. Aku tepuk pelan pundaknya, berharap dia cepat pergi. Untungnya, dia menurut. Dia berlari kecil ke arah ibunya, lalu sibuk main dengan balonnya. Aku langsung duduk lagi, tapi tubuhku masih gemetar. Fajar menatapku serius. Mun, ini gimana? Anak kecil itu beneran lihat kita waktu itu. Suaranya pelan, tapi jelas ada nada panik. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengaduk jus alpukat yang udah gak ada esnya. Aku juga gak tahu, Jar. Aku kira gak ada yang lihat waktu itu. Gila, bisa pas banget dia nemuin kita di sini. Kami berdua diam cukup lama. Aku merasa kafe yang tadi tenang jadi terasa sempit. Suasana mendadak mencekam buat aku, padahal cuma ada seorang anak kecil polos yang sebenarnya mungkin cuma iseng cerita apa yang dia lihat. Tapi di kepalaku, rasanya dunia mau runtuh. Aku buru-buru menghabiskan jusku, lalu bilang ke Fajar kalau aku harus pulang duluan. Aku gak bisa lagi duduk tenang di situ. Aku takut anak itu tiba-tiba nyeletuk lagi di depan orang lain, atau lebih parah, dia cerita ke ibunya. Di jalan pulang, aku terus kepikiran. Anak kecil memang polos, tapi justru itu yang berbahaya. Mereka gak bisa simpan rahasia. Apa yang mereka lihat, biasanya langsung mereka ceritakan ke orang lain. Dan kalau sampai Dito cerita ke ibunya soal aku dijemput om lain, bisa kacau. Dari mulut ibunya, bisa ke tetangga, lalu ke Karyoto. Aku bener-bener gak siap kalau itu sampai terjadi. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar, rebahan, menutup wajah dengan bantal. Rasanya seperti dikejar bayangan. Aku merasa setiap langkahku mulai diawasi. Padahal mungkin itu cuma perasaanku saja. Tapi rasa takut itu nyata. Beberapa jam kemudian Fajar kirim pesan. Mun, kita harus hati-hati banget mulai sekarang. Aku takut ada yang tahu. Aku cuma bisa balas singkat. Iya, aku juga takut. Kita jangan ketemu dulu untuk sementara. Aku kira dengan begitu aku bisa sedikit lega. Tapi ternyata tidak. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan wajah Dito dengan balon merahnya terus terngiang di kepalaku. Kalimat polosnya seakan jadi alarm besar buat aku. Aku sadar, rahasia yang selama ini aman bisa hancur
hanya gara-gara anak kecil yang gak sengaja melihat. Dan yang bikin aku makin takut, aku belum tahu apakah dia udah cerita ke ibunya atau belum. Kalau iya, tinggal tunggu waktu sampai kabar itu menyebar. Aku menatap langit-langit kamar sambil bergumam dalam hati. Ya Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa harus ada anak kecil yang tahu? Sejak kejadian di kafe itu, pikiranku nggak pernah tenang. Setiap kali aku melihat anak kecil bawa balon atau sekedar mendengar suara tawa mereka di jalan, bayangan wajah Dito selalu muncul di kepalaku. Rasanya aku benar-benar dihantui oleh bocah kecil itu. Awalnya aku sempat berharap, mungkin dia cuma sekedar celetuk dan ibunya nggak akan ambil pusing. Tapi ternyata harapanku sia-sia. Beberapa hari setelahnya, aku baru tahu kalau Dito memang anak dari tetangga jauh. Rumahnya nggak persis di sebelah, tapi masih satu komplek. Anak itu memang suka keluyuran main di sekitaran rumah-rumah warga. Bahkan sering ikut nimbrung kalau ada acara kumpul. Dari situlah masalah besar mulai. Suatu sore, aku dengar kabar dari salah satu ibu-ibu tetangga. Mereka ngobrol santai di teras rumah. Dan tanpa sengaja, aku dengar percakapan yang bikin jantungku hampir berhenti. Salah satu ibu berkata dengan suara pelan tapi jelas, kemarin anakku bilang lihat Munaro jalan sama cowok lain. Kayaknya bukan suaminya deh. Aku langsung pucat. Aku tahu persis siapa yang dimaksud. Itu pasti cerita dari Dito yang diulang lagi oleh mamanya. Ternyata benar, bocah kecil itu emang sudah cerita ke ibunya. Dan parahnya, ibunya menganggap itu hal biasa untuk jadi bahan obrolan. Tanpa pikir panjang, ia cerita ke tetangga lain. Dari mulut satu ke mulut lain, gosip itu mulai menyebar pelan-pelan, seperti api kecil yang menjalar di tumpukan daun kering. Hari itu aku nggak bisa duduk tenang. Aku mencoba ikutan nimbrung biar nggak kelihatan mencurigakan. Aku paksa senyum, lalu berusaha menepis gosip itu dengan alasan. Mungkin anaknya salah lihat. Aku kan sering naik ojek online kalau Karyoto lagi sibuk kerja. Mungkin dikira sama orang lain. Aku bilang sambil ketawa kecil, pura-pura santai. Tapi dari tatapan mereka, aku bisa lihat jelas kalau penjelasanku nggak sepenuhnya dipercaya. Namanya gosip, makin dibantah, malah makin dicurigain. Apalagi gaya ketawaku yang kaku dan gugup. Pasti makin bikin mereka mikir aneh-aneh. Aku benar-benar merasa terpojok. Malamnya, aku cerita ke Fajar. Aku ketik pesan panjang, menceritakan kalau gosip sudah mulai beredar. Dia jawab singkat, "Sabar, Mun. Orang-orang cuma iseng. Nanti juga lupa." Tapi aku tahu, masalah ini nggak sesederhana itu. Orang-orang mungkin bisa lupa. Tapi kalau gosip sudah sampai ke telinga Karyoto, itu tamat riwayatku. Hari-hari berikutnya jadi semakin menegangkan. Aku merasa setiap kali keluar rumah, ada mata-mata yang memperhatikan. Setiap kali lewat ibu-ibu yang lagi ngerumpi, mereka mendadak terdiam, lalu senyum canggung. Aku tahu betul, mereka sedang ngomongin aku. Dan yang bikin makin gak nyaman, Dito masih sering main di dekat rumahku. Bocah itu selalu tersenyum polos setiap kali ketemu aku. Seolah gak tahu kalau ocehannya sudah bikin hidupku hampir hancur. Aku bahkan sampai paranoid. Kalau dengar suara anak-anak main, aku langsung mikir, jangan-jangan mereka lagi cerita tentang aku. Kalau ada tetangga yang tatapannya agak lama, aku langsung merasa mereka curiga. Aku jadi susah tidur, gampang marah, bahkan sempat menangis diam-diam di kamar mandi. Semua karena satu bocah cerewet yang gak bisa simpan apa yang dia lihat. Dan puncaknya, hari itu datang juga. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga suamiku Karyoto. Sore itu aku baru saja menyelesaikan makan malam. Aku ingat jelas, aku masak sayur asem kesukaan Karyoto. Aku sengaja bikin menu lengkap, berharap bisa mencairkan suasana hatiku yang belakangan kacau. Tapi begitu Karyoto pulang, aku langsung tahu ada yang gak beres. Biasanya dia pulang dengan wajah lelah, tapi masih sempat senyum. Kali ini wajahnya dingin, tatapannya tajam, dan langkahnya berat. Dia taruh tas kerja di kursi tanpa bicara apa-apa. Lalu duduk sambil menyalakan rokok. Aku menelan ludah, mencoba tetap bersikap normal.
"Kamu kenapa, Mas? Cokek banget ya?" tanyaku pelan. Dia menoleh, menatapku dalam-dalam. "Mun, aku mau tanya sesuatu. Jawab jujur." Jantungku langsung berdetak kencang. Aku coba tersenyum, pura-pura nggak paham. "Tanya apa, Mas?" Dia menghembuskan asap rokoknya, lalu berkata dengan suara pelan tapi menusuk. "Aku dengar dari tetangga. Katanya kamu sering kelihatan sama cowok lain. Itu benar apa enggak?" Dunia seakan berhenti berputar buatku. Aku benar-benar nggak siap. Pertanyaan yang paling kutakuti akhirnya datang juga. Aku berusaha tetap tenang, meski suaraku gemetar. "Mas, itu cuma gosip. Orang-orang suka salah lihat. Kamu tahu sendiri kan, aku kalau keluar rumah jarang-jarang. Mungkin mereka salah paham." Aku bilang sambil ketawa kecil, pura-pura santai. Tapi dari tatapan mereka, aku bisa lihat jelas kalau penjelasanku nggak sepenuhnya dipercaya. Namanya gosip, makin dibantah, makin dicurigain. Apalagi gaya ketawaku yang kaku dan gugup, pasti makin bikin mereka mikir aneh-aneh. Aku benar-benar merasa terpojok. Di dalam kepalaku, aku hanya bisa berteriak. Semua ini gara-gara bocah cerewet itu. Gara-gara Dito yang polos, tapi mulutnya nggak bisa berhenti bicara. Aku tahu, mulai dari sini, rahasia yang selama ini aman benar-benar berada di ujung tanduk. Malam itu jadi malam paling panjang dalam hidupku. Suasana rumah mendadak begitu dingin. Padahal lampu menyala terang dan kipas angin berputar seperti biasa. Aku duduk di kursi meja makan, sementara Karyoto duduk berhadapan denganku. Piring berisi sayur asem yang tadi aku siapkan masih utuh, tak tersentuh sama sekali. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, membuat jantungku berdetak makin cepat. Karyoto tidak langsung marah. Dia tidak membentak atau memukul meja. Justru yang lebih menyeramkan adalah caranya menatapku dengan tenang tapi penuh luka. Lalu dengan suara pelan, dia berkata, "Munaro, aku cuma mau tahu, siapa Fajar?" Seolah ada palu besar yang menghantam kepalaku. Nama itu, nama yang seharusnya hanya ada di antara aku dan Fajar. Nama yang tidak pernah sekalipun aku sebutkan di depan Karyoto. Tapi sekarang, suamiku justru menyebutkannya dengan jelas. Lidahku keluh. Aku bahkan tidak bisa langsung bernafas normal. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata melebar, mencoba mencari cara untuk menyangkal, tapi tidak ada jalan. Dalam hati aku bertanya-tanya, dari mana dia tahu? Apa mungkin tetangga menyebut nama itu? Atau dia menyelidiki sendiri? Tapi aku tidak sempat berpikir lama, karena Karyoto melanjutkan kalimatnya. Ternyata, anak kecil itu bukan cuma ngomong sama mamanya. Dia juga pernah cerita langsung ke aku waktu main bola di lapangan komplek. Dengan polosnya dia bilang, "Om, kemarin aku ngeliat Tante Munaro sama om lain. Namanya kayaknya Fajar. Aku dengar mereka panggil-panggilan gitu." Aku langsung gemetar. Rasanya tubuhku kehilangan tenaga. Aku pegang erat ujung meja, seolah kalau aku lepaskan aku akan jatuh pingsan. Jadi begitu. Bukan hanya ibunya, bukan hanya tetangga, tapi Dito juga sudah langsung menyampaikan ke Karyoto. Dengan polosnya, dengan cara yang sederhana, dia mengucapkan sesuatu yang sanggup meruntuhkan rumah tanggaku yang kubangun bertahun-tahun. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tutup wajahku dengan kedua telapak tangan, tubuhku bergetar hebat. Suaraku pecah saat aku berkata, "Mas, aku salah. Aku hilaf. Aku minta maaf." Tangisku pecah semakin keras. Aku tidak peduli lagi apakah aku terlihat menyedihkan. Aku hanya ingin suamiku mengerti bahwa semua ini bukan rencana, bukan hal yang aku banggakan. Aku menyesal, benar-benar menyesal. Tapi Karyoto tidak langsung menyahut. Dia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya perlahan. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, meski ia berusaha keras menahannya. Lalu dengan suara berat dan bergetar, dia berkata, "Aku kecewa, Munaro. Bukan cuma karena kamu selingkuh, tapi karena rahasiamu justru dibongkar sama anak kecil. Itu artinya kamu udah gak hati-hati lagi. Mungkin memang harus ketahuan." Kalimat itu membuat hatiku benar-benar hancur. Aku merasa ditusuk 1000 jarum sekaligus.
Aku tahu rasa sakitnya bukan hanya karena aku mengkhianati dia, tapi juga karena aku meremehkan keadaan. Aku terlalu percaya diri, merasa semua akan aman-aman saja, merasa rahasiaku tersimpan rapi. Padahal kenyataannya, hal sekecil apapun bisa jadi bom waktu. Aku mencoba mendekat, memegang tangannya, tapi dia menepis perlahan. Tidak kasar tapi cukup untuk menunjukkan jarak yang mulai terbentang di antara kami. Kenapa, Mun? Kenapa harus Fajar? Apa aku kurang buat kamu? Suaranya lirih, namun setiap katanya seperti cambuk. Aku terisak mencoba menjelaskan. Mas, bukan begitu. Aku nggak tahu kenapa. Awalnya cuma temen ngobrol. Aku merasa nyaman, lama-lama jadi salah. Aku bodoh, Mas. Aku sayang sama kamu. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Semua ini cuma kesalahan yang nggak pernah aku rencanain. Karyoto menunduk, menatap meja kosong. Tangan dia mengepal, lalu mengendur lagi. Aku tahu dia sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Aku bisa merasakan betapa ia ingin marah, ingin menumpahkan amarahnya, tapi dia menahannya. Aku nggak butuh alasan panjang, Mun. Yang aku butuh cuma kejujuran. Tapi kamu pilih kasih aku kebohongan. Dan yang bikin aku tambah sakit, aku tahu semua ini bukan dari mulutmu, tapi dari bocah kecil yang bahkan belum ngerti arti selingkuh. Aku semakin menangis. Aku merasa direndahkan. Tapi aku tahu aku pantas menerimanya. Aku yang salah. Aku yang bermain api. Aku yang terlalu percaya kalau semua akan aman-aman saja. Malam itu kami tidak makan. Sayur asem yang kusiapkan hanya dibiarkan di meja hingga dingin. Karyato memilih tidur di ruang tamu, sementara aku meringkuk di kamar dengan mata bengkak. Rasanya rumah ini tidak lagi sama. Keheningan malam berubah menjadi dinding tebal yang memisahkan aku dan dia. Aku menatap langit-langit kamar sambil terus menangis dalam hati. Bayangan Fajar Dito kembali muncul. Anak itu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Dia hanya anak kecil polos yang jujur pada apa yang dilihat dan didengarnya. Tapi justru dari kepolosan itulah rahasiaku terbongkar. Aku terus bergumam dalam hati. Andai aku bisa memutar waktu. Andai aku bisa lebih hati-hati. Andai aku tidak pernah kenal Fajar. Tapi semua itu sudah terlambat. Rahasiaku sudah terbongkar. Dan kali ini, aku tidak tahu apakah ada jalan untuk memperbaikinya. Aku pikir semuanya bakal berakhir di titik itu. Aku yakin rumah tanggaku hancur, Karyoto bakal tinggalin aku bakal jadi bahan omongan selamanya. Tapi ternyata, kenyataan gak sesederhana itu. Malam itu setelah berhari-hari aku merasa kayak mayat hidup, Karyoto tiba-tiba ngajak aku duduk di ruang tamu. Lampu temaram, suasana hening, cuma suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Tanganku dingin, jantungku kayak mau copot. Aku sudah siap dengar kata-kata perpisahan. Tapi Karyoto malah mulai dengan suara tenang. Munaroh, aku udah lama curiga. Dari caramu pulang, dari senyum yang beda, dari caramu pegang HP. Aku nggak buta. Dia berhenti sebentar. Tatapannya dalam, bikin aku makin susah napas. Aku diam, karena aku mau lihat sejauh apa kamu bisa jaga rahasiamu. Dan ternyata yang membuka semuanya malah seorang anak kecil. Itu tandanya Tuhan punya cara sendiri buat nunjukin kebenaran. Air mataku pecah. Aku merasa kayak ditelanjangi habis-habisan. Aku nggak bisa lagi sembunyi di balik alasan atau kata-kata manis. Aku cuma bisa bilang lirih. Aku salah, Mas. Aku hilaf. Aku nyesal. Kupikir dia akan marah. Mungkin lempar barang. Mungkin langsung bilang cerai. Tapi ternyata kalimat berikutnya justru bikin aku makin terhempas. Aku bisa maafin kamu. Katanya dengan nada yang terdengar janggal. Karena jujur aja, aku juga udah lama dekat sama orang lain. Bedanya, aku lebih pandai nyemunyiin. Jadi, kita sama-sama salah kan? Aku membeku. Kata-kata itu lebih nyakitin daripada marah atau teriakan. Aku merasa bumi berhenti berputar. Jadi selama ini, bukan cuma aku yang sibuk menyembunyikan Fajar, ternyata Karyoto juga punya dunianya sendiri. Seketika bayangan demi bayangan muncul di kepalaku. Malam-malam dia pulang lebih telat dari biasanya. Alasan kerja lembur, ponsel yang kadang dia simpen di laci. Semua itu dulu kupikir wajar, karena aku juga punya rahasia. Tapi ternyata rahasia itu bukan milikku sendiri. Aku terdiam lama, cuma suara isak tangisku yang terdengar. Dalam hatiku campur aduk, marah, sakit,
Bingung, tapi juga ada rasa lega aneh yang gak bisa kujelaskan. Lega karena aku gak sendirian dalam dosa ini. Tapi juga sakit, karena ternyata aku bukan lagi satu-satunya bagi Karyoto. Aku gak tahu harus ngomong apa, jawabku pelan. Aku pikir aku yang paling salah. Ternyata kita sama-sama. Karyoto mengangguk pelan, wajahnya datar. Iya, kita sama-sama. Dan mungkin itu tandanya rumah tangga ini udah rapuh dari dulu. Kita cuma pintar nutupin sampai akhirnya bocah polos itu yang ngebongkar semuanya. Malam itu kami duduk lama tanpa kata. Aku menangis sampai mataku bengkak, sementara Karyoto hanya menatap kosong. Aku tahu setelah ini nggak ada yang sama lagi. Rumah tangga kami bukan lagi tentang cinta, tapi tentang dua orang yang saling menyimpan rahasia, dan akhirnya sama-sama ketahuan. Dan semua itu gara-gara satu anak kecil yang mungkin bahkan nggak ngerti betapa besar dampak dari kata-katanya. Aku nggak tahu apakah cerita ini akan berakhir dengan perpisahan atau justru kami menemukan cara baru untuk bertahan. Tapi yang jelas, sejak malam itu aku sadar, tidak ada rahasia yang bisa aman selamanya. Bahkan sebesar apapun usaha untuk menyembunyikannya, kadang yang membongkar bukan orang dewasa, bukan detektif, bukan teknologi, tapi seseorang yang paling polos, yang cuma bicara apa adanya. Endingnya ternyata bukan aku yang kehilangan Karyoto. Endingnya justru aku menemukan kenyataan yang jauh lebih pahit. Aku dan dia sama-sama pengkhianat. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada bersekedar berpisah.